أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat
maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga yang Allah anugerahkan pada seorang hamba. Nikmat thalabul ilm, semangat untuk belajar agama, memperdalam ajaran agama kita, dan tentu untuk mengamalkan dan mendakwahkannya insyaallah taala. Tak lupa kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian selingan, ya, menggantikan Ustaz kita Ustaz Muhammad Yusran yang tidak sempat mengisi malam ini. Maka insyaallah kita akan sama-sama mengkaji satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-122. Ayat yang saya kira cukup familiar di antara kita, bagi orang-orang yang sudah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya kita terjemahkan secara bebas saja, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seharusnya orang-orang beriman itu pergi berjihad semuanya. Wa ma kanal mu'minun, tidaklah seharusnya orang-orang beriman liyanfiru, ya, pergi berangkat untuk berjihad kafatan seluruhnya. Falaula nafar, mengapa tidak pergi saja, min kulli firqah, dari setiap firqah, ya, dari setiap kabilah, ta'ifah, satu jamaah, sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafaqquh fid din, belajar agama, memperdalam ilmu agama. Liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum, waliyundiru, dan agar mereka memberikan peringatan, qaumahum, kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, idza, apabila, raja'u, mereka kembali, ilaihim, kepada mereka. Tidaklah seharusnya orang-orang beriman semuanya pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari setiap kabilah sekelompok orang saja, agar mereka bisa bertafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, dan agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya, atau ketika kaumnya kembali kepada mereka. Nanti akan kita lihat ada dua tafsiran ulama terhadap ayat ini. Ayat ini, jamaah yang berbahagia, turun setelah perang Tabuk. Ya, kisahnya apa? Letaknya juga ini setelah kisah perang Tabuk dalam surat At-Taubah. Ya, surat Taubah, sebagian ayat-ayatnya menceritakan tentang perang Tabuk, perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Tabuk itu tempat yang sangat jauh dari kota Madinah. Kalau sekarang
jaraknya kurang lebih sekitar 700 km kurang lebih. Sangat jauh. Sehingga Nabi ketika itu perang Tabuk terjadi di puncak musim panas. Ya, puncak musim panas. Dan ketika itu kaum muslimin kekurangan logistik, kekurangan bahan makanan, kekurangan kendaraan perang. Sehingga memang perang Tabuk itu adalah perang yang sangat berat. Sehingga pasukan yang berangkat disebut dengan Jaishul Usrah. Jaish al-Usrah. Al-Usrah artinya kesulitan. Ya, pasukan yang menghadapi kesulitan yang berat. Sudah jaraknya jauh, puncak musim panas, kekurangan makanan, kekurangan kendaraan. Sampai-sampai sebagian sahabat yang miskin yang tidak punya kendaraan datang kepada Nabi minta ikut dibawa berperang. Tapi karena sudah tidak ada kendaraan, maka dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang perkataan Nabi kepada mereka ketika mereka minta dibawa ikut berperang, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum dan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa atas orang yang ketika mereka datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau bawa mereka pergi berperang, engkau bilang sama mereka, sudah tidak ada kendaraan yang bisa saya angkut kalian dengan kendaraan itu, habis kendaraan. Maka mereka pulang dalam keadaan mata mereka mencucurkan air mata, mereka menangis karena tidak bisa ikut berperang, karena mereka sedih tidak bisa menafkahkan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu satu unta dikendarai 3 orang bergantian. 3 orang bergantian. Jadi yang naik unta, ya. Makanan sangat sedikit. Biasanya beliau ketika berperang itu merahasiakan tujuan kemana akan pergi berperang. Tapi pada perang Tabuk beliau tidak merahasiakan. Beliau umumkan kita akan pergi ke Tabuk supaya ada kesiapan mental. Ya, karena sangat jauh nih dan sangat berat perjalanan. Kalau tidak diberitahu nanti berjalan 1 hari, berjalan 2 hari orang bilang mau kemana kita ini? Sudah berapa hari kita jalan ini? Panas, ya, kurang makanan, kurang kendaraan, tidak tahu mau kemana. Itu bisa meruntuhkan mental mujahid. Maka karena ini salah satu kebijaksanaan Rasulullah SAW. Karena jarak yang jauh maka diumumkan kita akan pergi ke Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk itu ada banyak orang-orang yang tidak ikut. Dan seperti biasanya yang tidak ikut adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik. Ada juga di antara mereka ketiga orang-orang beriman yang tidak ikut. Kita juga dalam ayat sebelum ayat tadi diceritakan 3 orang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Tapi kebanyakan yang tidak ikut perang Tabuk adalah orang-orang munafik. Maka Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Tabuk, beliau mencela orang-orang munafik itu. Ya, beliau mencela dengan celaan yang sangat keras kepada orang munafik yang tidak mau pergi berperang. Sehingga kaum muslimin merasa sangat takut, ya. Karena begitu kerasnya Nabi mencela orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Apalagi ketika itu di antara yang tidak ikut berperang ada juga orang beriman yang bukan orang munafik, ya. Maka orang-orang beriman ketika itu merasa sangat, ya, orang beriman gitu. Ketika Nabi itu menekankan sesuatu, mereka tidak bilang oh ini untuk fulan, ini untuk dia. Mereka ini mungkin tertuju kepada saya. Maka sahabat semua sangat takut ketika Nabi mencela dengan keras orang-orang yang tidak pergi berperang dalam perang Tabuk. Nah, tidak lama setelah itu beliau mengutus satu sariyah. Sariyah itu pasukan kecil. Pasukan kecil yang tidak beliau pimpin, beliau tunjuk siapa komandannya. Pasukan kecil pergi, ya, biasanya untuk berperang, biasanya untuk memata-matai musuh, ada bermacam-macam tugas sariyah pasukan kecil. Nah, ketika beliau buat pasukan kecil ini, siapa yang mau jadi relawan Nabi mencela dengan keras orang siapa yang mau jadi anggota pasukan kecil ini, semuanya mau.
mau pergi, maka turunlah ayat ini. Kafah. Tidak pantas atau tidak seharusnya orang-orang beriman semua, apalagi bukan pasukan besar yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pasukan besar yang dipimpin Nabi, ya memang semuanya harus, kecuali yang diizinkan. Kecil dia tidak banyak yang akan diutus dalam. Begitu takutnya ya ketika ada ayat yang turun, ketika ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mereka merasa jangan-jangan saya yang dimaksud. Dan ini satu sikap yang harus kita pelihara dalam diri kita, yang harus kita ikuti para sahabat Nabi. Kalau kita baca ayat, kita berhadis, ada celaan, ada teguran, maka arahkanlah ayat itu, hadis itu pertama kali pada diri. Oh, bukan diri kita. Kalau sahabat Nabi itu selalu pertama yang dia salahkan dirinya. Selalu pertama yang dia anggap, jangan-jangan ayat ini turun untuk saya. Ya, sampai ada sahabat yang suaranya keras ketika turun surat Al-Hujurat. Ya. Wala tajahru lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ada sahabat yang suaranya keras, dia bilang, kafir saya ini. Karena saya paling keras suaraku. Ya. Ya, saya sudah kafir. Begitu mereka para supaya kita selalu menyalahkan orang, tidak selalu mengarahkan ayat untuk orang lain, hadis untuk orang lain, tapi selalu arahkan pertama kali untuk diri kita sendiri supaya kita semakin baik. Baik. Jadi turunlah ayat ini karena semua sahabat mau pergi berperang, maka ayat ini turun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan semua orang beriman pergi berperang. Falawla nafara min kulli firqatin minhum taifah. Mengapa tidak pergi dari setiap kabilah di antara mereka sekelompok orang saja? Jadi dari setiap kabilah ada wakil-wakilnya. Ya. Yang pergi untuk berperang. Nah, di sini nanti ada dua penafsiran. Sebagian ulama mengatakan, laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, agar mereka memperdalam ilmu agama, maksudnya agar mereka yang pergi berangkat berperang ini memperdalam ilmu agama dari kejadian-kejadian yang mereka alami dalam peperangan itu. Nah, ini penafsiran. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari setiap kabilah di antara mereka sekelompok orang pergi berperang supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari perang yang mereka ikuti. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka yang pergi berperang itu memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang dari perang. Maksudnya, kata para ahli tafsir, memberikan peringatan kepada kaumnya yang masih kafir. Kaumnya yang masih kafir diberikan peringatan karena mereka melihat bagaimana pertolongan Allah dalam perang yang mereka ikuti. Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir dalam peperangan yang mereka ikuti. Karena ketika berperang Allah mengutus malaikat yang ikut berperang. Allah kirim mungkin tentaranya berupa angin, berupa macam-macam, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka yang pergi berperang ini bisa memberi peringatan kepada kaumnya yang masih kafir ketika mereka pulang dari perang itu, la'allahum yahdharun, agar mereka menjadi takut. Maksudnya agar kaumnya yang masih kafir itu menjadi takut, agar mereka
beriman dan meninggalkan kekafiran. Ini satu penafsiran, dan diantara yang menafsirkan dengan penafsiran adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullahi alaihi. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan liyatafaqahu fi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari setiap kabilah sekelompok orang saja pergi berperang? Supaya apa? Supaya orang yang tinggal liyatafaqahu fid din, supaya yang tinggal ini yang tidak ikut pergi berperang bisa bertafaqquh fid din dengan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut pergi berperang. Jadi ini penafsiran yang kedua, ya. Ini bagus sih kalau antum pegang Quran sebenarnya biar lebih kecuali kalau sudah hafal ayatnya bisa. Jadi kalau belum hafal ayatnya bagusnya dilihat Al-Qur'annya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, mengapa tidak pergi dari setiap kabilah di antara mereka sekelompok orang saja untuk berperang. Supaya apa? Supaya yang tinggal, yang tidak pergi berperang, liyatafaqahu fid din, bisa belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya yang pergi berperang ketika mereka pulang kembali. Lihat perbedaannya dua penafsiran ini. Jadi sini yang penafsiran yang kedua ini yang memberi peringatan yang tinggal nih, karena mereka tinggal belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang pergi berperang kan tidak ikut belajar, tidak dapat ilmu mereka. Ketika mereka pulang, nah yang tinggal ini yang dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu mereka kepada yang pergi berperang, yang pulang dari perang karena mereka tidak ikut bermajlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yahtadharun, mudah-mudahan mereka berhati-hati dalam kehidupan mereka. Seorang yang kembali dari berperang setelah mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh kawan-kawan mereka yang tinggal, yang tidak ikut berperang dan tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua ini adalah penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dibedakan ya dua penafsiran ini. Yang pertama adalah yang pergi berperang itu yang belajar dalam perang, dan ketika mereka pulang mereka memberikan peringatan kepada kaum yang masih kafir, ya, dari pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dalam peperangan. Penafsiran yang kedua, yang pergi berperang sebagiannya tinggal untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika mereka telah mendapatkan ilmu dan orang-orang yang berperang pulang dari peperangan, mereka bisa mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat mereka yang pulang dari peperangan. Itu sababun nuzul dan penafsiran daripada ayat ini. Adapun pelajaran-pelajaran kandungan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan jihad dan thalabul ilmi dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang keutamaan jihad dan keutamaan belajar menuntut ilmu agama. Ya. Jihad kita tahu dia merupakan puncaknya Islam. Dalam salah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wadirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, ra'sul amril Islam fa'amuduhu shalah wadirwatu sanamih al jihadu fi sabilillah. Kepala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merupakan puncaknya Islam. Dari semua amal-amal dalam Islam, kira-kira yang paling berat itu berjihad ini. Ya, dialah amal yang paling berat, yang membutuhkan pengorbanan yang paling tinggi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang berjihad itu ada risiko kematian, ya, luka, mungkin cacat seumur hidup, ya, namanya perang. Risiko kematian yang cukup besar dalam peperangan. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain, ya tidak ada yang sampai memiliki risiko seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak kalau dikatakan sebagai dirwatu sanamil Islam. Dia adalah puncaknya Islam, karena begitu beratnya pengorbanan yang harus diberikan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang jihad. Yang dalam ayat tadi Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum taifah. Mengapa tidak pergi dari setiap kabilah sekelompok orang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi harus ada yang pergi berjihad juga. Ya, tetap harus ada yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, karena Allah mengatakan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan semua orang beriman pergi berperang. Harus ada yang tinggal untuk memperdalam ilmu agama. Maka ini menunjukkan bahwasanya thalabul ilmi juga merupakan amal yang sangat utama dalam Islam. Maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan belajar agama ini adalah merupakan dua amal yang sangat utama, yang sangat tinggi keutamaannya di dalam Islam, yang selayaknya kaum muslimin menjadikan dirinya berada pada dua amal tersebut. Ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang rajin menuntut ilmu agama dan menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya menuntut ilmu sampai-sampai dilarang orang beriman semuanya pergi berperang. Padahal berperang sangat penting untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ditegakkannya agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan ilmu dan jihad memang. Ya, dengan ilmu dan jihad. Orang yang berjihad secara fisik, dia berjihad melawan musuh-musuh Islam yang ingin mengganggu kaum muslimin atau merebut negeri kaum muslimin atau merusak agama kaum muslimin, maka mereka berjihad untuk menjaga Islam. Demikian pula orang-orang yang menuntut ilmu, mereka juga sebenarnya menjaga Islam dan menegakkan Islam dengan ilmu yang mereka pelajari. Sebab serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam bukan cuma serangan yang berupa serangan fisik, serangan militer, tapi ada juga serangan yang dilancarkan yang mungkin biasa kita kenal istilah al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran. Yang diserang adalah pemikiran kita, yang diserang adalah akidah kita, yang diserang adalah komitmen keberislaman kita. Maka ini juga harus dilawan, ya, harus dilawan. Melawannya bukan dengan senjata, melawannya dengan ilmu, melawannya dengan ilmu. Orang yang ingin merusak, mengkaburkan akidah kaum muslimin, siapa yang harus meluruskannya? Siapa yang harus menjelaskan? Ketika ada orang-orang yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh, ya, pendapat-pendapat yang asing, yang menafsirkan Al-Quran seenak perutnya, kata orang, ya, bahkan kadang-kadang tidak dilandasi dengan ilmu tentang bahasa Arab. Itu gimana tafsirnya, kacaunya itu. Orang tidak tahu bahasa Arab mau menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran hanya melalui terjemahan Al-Quran. Mana bisa menafsirkan ayat, ya. Sehingga kadang-kadang muncul pemikiran yang aneh-aneh, pendapat yang aneh-aneh. Ini siapa yang meluruskan? Yang meluruskan adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan musuh-musuh Islam itu seperti kita katakan tadi, tidak hanya menyerang kaum muslimin secara fisik, tapi juga menyerang kaum muslimin secara pemikiran mereka, akidah mereka, dan dua-duanya harus dilawan.
Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Dan mereka orang-orang kafir itu senantiasa selalu memerangi kalian. Ini perang fisik. Wala yazaluna yuqatilunakum. Qital itu perang fisik dengan senjata. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka akan terus-menerus senantiasa selalu memerangi kalian. Hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u, sampai mereka murtadkan kalian dari agama kalian sekiranya mereka mampu. Jadi mereka ingin memurtadkan kaum muslimin dari agamanya dengan apa? Dengan senjata. Dengan senjata. Dulu terjadi di Spanyol, ya, di Andalusia, ketika kaum muslimin dikalahkan oleh kaum salib di Andalusia. Mereka dipaksa untuk murtad. Ya. Yang tidak mau murtad disiksa sampai mati dengan penyiksaan yang sangat kejam. Itu qital, yuqatilunakum, memerangi kalian dengan senjata. Bentuk perang yang lain adalah mengupayakan agar kaum muslimin murtad dari agama mereka dengan syubhat-syubhat. Ya, dengan syubhat-syubhat. Agar kita menjadi ragu dengan ajaran agama kita. Maka dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keinginan orang-orang kafir untuk memurtadkan orang Islam dan tidak menyebutkan di situ metode peperangan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kebanyakan atau banyak dari orang-orang ahli kitab sangat ingin wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum, sekiranya mereka bisa memurtadkan kalian min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kuffaran, menjadi orang-orang kafir kembali. Jadi itu upaya mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Allah berfirman, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho kepada kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kita murtad dari Islam masuk agama mereka, atau mungkin kita tidak murtad dari Islam, masih ber-KTP Islam, ya, masih menyebut diri sebagai orang Islam, tetapi hidup kita, cara kita menjalani kehidupan sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi justru mengambil dari kebiasaan orang-orang di luar Islam. Nabi mengatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum." Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang dhob seperti biawak dhob itu, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Qalu ayahudu wan nasara ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Beliau mengatakan, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Itu sudah diisyaratkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengalami dua serangan ini pada hari ini. Baik itu serangan fisik seperti di Palestina sekarang misalnya, yang diperangi secara fisik dengan persenjataan, dengan kekuatan militer, atau kita yang diperangi akidah kita, yang diperangi akhlak kita, yang diperangi komitmen keislaman kita. Dan ini juga korbannya tidak sedikit, ya, korbannya tidak sedikit. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka, itu. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Dan tidak sedikit orang Islam yang menjadikan dunia sebagai sebesar-besar perhatian mereka, sampai-sampai Nabi berdoa, "Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Akbara hammina, sebagai
sebesar-besar perhatian kami, ya, sebagai sesuatu yang paling membebani pikiran kami, dunia saja. Setiap saat dunia yang dipikir. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dunia yang membuat kita pusing urusan dunia. Wala tajadi dunia akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar perhatian kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini sebagai batas pengetahuan kami. Ada orang yang pengetahuan dunianya wah luar biasa, tapi pengetahuan akhiratnya sangat minim sekali. Nah, ini orang-orang yang kemudian terkena serangan-serangan orang kafir sehingga membuat akidah mereka terganggu. Bukan lagi menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah menjadi hamba dunia, hamba hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Ada yang diserang dari sisi akhlaknya. Bagaimana akhlak kita sudah tidak sesuai dengan akhlak Islami. Adab-adab kita sudah tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Ketika orang berlomba-lomba untuk merebut dunia, orang sudah tidak punya etika lagi, tidak punya akhlak lagi. Yang penting kalau perlu, ya, saya harus mencelakakan orang lain. Yang penting saya yang dapat. Dan ini banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak Islam yang sudah mulai ditinggalkan. Pengetahuan tentang halal dan haram, apalagi kemudian komitmen terhadap perkara yang komitmen untuk menjalankan yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kadang-kadang sudah tahu masih dilanggar juga. Jadi ada penyakit ketidaktahuan atau tidak mau tahu, tidak mau belajar, akhirnya jadi terus tidak tahu sehingga sering melanggar. Ada juga yang sudah tahu tapi karena hawa nafsu maka tetap juga dilanggar. Ini semua merupakan korban serangan orang-orang kafir ini. Ya, serangan yang tidak berupa serangan fisik. Nah, siapa yang mempertahankan ini adalah para ahlul ilm, para ulama. Karena itu jihad dan thalabul ilm adalah merupakan dua perkara yang sangat penting dalam menegakkan dan menjaga Islam. Tentu kita jihad itu, ya, kita mungkin bertanya, kalau kita berjihad ini Ustaz, kan kadang-kadang kita masya Allah semangat ya, mau berjihad. Jihad itu ada dua macam. Ada namanya al-jihad al-talabi, ada namanya al-jihad al-difa'i. Ya. Al-jihad al-difa'i artinya jihad mempertahankan diri. Kalau kita diserang, kita wajib mempertahankan diri. Nah, ini dimanapun kita diserang, wajib kita melawan. Seperti orang Palestina sekarang. Itu namanya jihad difa'i. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan seperti itu, ya kita tidak dalam keadaan wajib untuk berjihad mengangkat senjata. Yang kedua namanya al-jihad at-talabi atau al-hujumi, jihad menyerang. Jihad menyerang itu ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, ya, sudah memiliki eksistensi. Seperti dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada imam yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kekuatan, ya, ada wilayah kekuasaan, maka mereka bisa menjalankan jihad menyerang. Itu pun jihad menyerang juga dalam rangka mendakwahkan Islam, bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Kadang kita sekarang, kalau kita di Indonesia, jihad kita jihad yang mana? Jihad difa'i atau hujumi? Dua-duanya tidak kan? Dua-duanya tidak. Maka jihad kita sekarang adalah jihad untuk, karena jihad itu juga, ya ini perlu kita jelaskan, jihad juga tidak seluruhnya harus mengangkat senjata. Semua upaya memperjuangkan Islam, termasuk tadi dengan ilmu kita, itu juga bagian dari jihad. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah engkau mentaati orang kafir
dan berjihad dalam melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi kalau kita mau lihat kondisi kita sekarang, jihad kita yang sesuai dengan kondisi kita adalah al-jihadu bil Quran ini. Berjihad dengan Al-Quranul Karim, berjihad dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskannya, mengajarkannya kepada manusia. Sebelum kita bisa mengajarkan Quran kepada manusia, tentu kita harus mempelajarinya dulu. Maka harus dimulai dengan apa? Dengan thalabul ilmi itu tadi. Ya, liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mulai dengan menuntut ilmu. Maka kehadiran kita di majelis-majelis ta'lim seperti ini adalah bagian dari menuntut ilmu. Ya, keaktifan kita di kelompok-kelompok kajian bagian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama adalah merupakan kewajiban setiap kita agar kita bisa beramal, dan kedua agar kita bisa menyampaikan agama ini kepada orang lain. Rasul memotivasi kita untuk itu dengan mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, hanya saja thalabul ilmi ini tentu bukan suatu amalan yang mudah. Ya, dia amalan yang membutuhkan pengorbanan, sama dengan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengorbanan. Menuntut ilmu juga membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan. Ya, membutuhkan kesungguhan. Karena menuntut ilmu itu jangan istilahnya sekedarnya gitu ya. Ya. Tapi dia harus diseriusi. Orang belajar agama itu harus serius. Bersungguh-sungguh. Bukan istilahnya ya sekedar yang penting hadir juga pengajian sekali-sekali. Ya. Tapi kita harus serius dalam mempelajari Islamnya. Memang tidak harus semua kita masuk pesantren, ya. Apalagi kalau sudah lewat usia kita, ya. Tidak harus kita semua masuk pesantren. Tetapi setidaknya ada kesungguhan dari masing-masing kita ketika belajar ilmu agama ini. Belajar ilmu agama. Ya. Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadisnya mendoakan orang yang belajar ilmu agama. Beliau mengatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataan kami. Lalu dia pertama apa? Fa wa'aha, dia memahaminya. Jadi kalau datang belajar, upayakan paham apa yang disampaikan, harus kita paham. Jadi tidak cuma sekedar mengambil keutamaan majelis saja. Kan kadang-kadang kita yang penting kita dapat keutamaan majelis. Alhamdulillah. Ya, siapa yang hadir majelis ilmu pasti dapat paham majelis. Dia paham tidak paham, ya, dapat keutamaan duduk di majelis ilmu. Tapi jangan cuma sekedar itu. Ya, kita kalau hadir majelis ilmu upayakan paham apa yang diajarkan. Karena itulah tujuannya belajar, supaya kita tahu. Jadi bukan cuma sekedar orang bilang apa namanya itu rekreasi mental atau ya siraman rohani, ya, orang sudah siraman rohani. Ya, tapi kita hadir di majelis ilmu memahaminya. Artinya kalau tidak paham disuruh bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kalau belajar tidak paham, tanya lagi sama Ustaz, belum paham, diulang lagi Ustaz, diulang lagi sampai paham. Imam Syafi'i punya murid yang namanya Rabi' ya, Al-Murad. Pernah diajarkan satu ilmu dan tidak paham murid beliau ini. Maka dia bilang, Ustaz, saya belum paham nih kalau kita sekarang. Maka diulang lagi sama Imam Syafi'i. Diulang lagi, diajar lagi. Ya. Ternyata belum paham juga. Dikatakan sampai beliau mengulang 40 kali untuk memahamkan kepada muridnya ini ilmu tersebut. Sampai beliau mengatakan, wahai Rabi', seandainya ilmu ini seperti makanan yang tinggal disuapkan, saya tinggal kasih masuk saja di ilmu di kepalamu ini.
Ya, tapi dia tidak seperti makanan yang disuapkan ke dalam mulut. Dia butuh mujahadah dari orang yang belajar. Jadi gurunya serius, muridnya juga serius. Bayangkan sampai 40 kali diulang. Kita mungkin sekarang belum ada orang belajar sampai minta gurunya mengulang 40 kali. Mungkin gurunya juga marah. Ya, kalau kamu ini sudah berkali-kali masih tak paham-paham juga. Ya. Tapi itulah orang yang mengerti bahwa memang orang belajar itu harus paham. Fawa'aha. Nanti tingkatan keduanya wahafidhaha, dan menghafalkannya. Ya, ini tentu lebih sulit ya. Menghafalkan lebih sulit daripada memahami. Kalau memahami ya kita ikut pengajian begini, ya kira-kira kita bisa paham 100%, mungkin ada yang 90%, ada yang 80%, pahamlah. Tapi kalau menghafalkan, nah itu butuh mujahadah yang lebih tinggi, ya. Tidak banyak orang seperti Imam Bukhari satu kali dengar langsung hafal. Yang menghafal itu butuh mujahadah, konsentrasi, mengulang-ulang, ya, sampai bisa dihafalkan. Apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu ilmu-ilmu lainnya, ya, dalil-dalil, bagaimana mengumpulkan antara dalil-dalil, bagaimana mentarjih, bagaimana nasikh dan maksud lainnya yang butuh dihafalkan. Ini tentu lebih berat lagi. Nah, kata Nabi, siapa yang mendengarkan perkataan saya, kemudian dia memahaminya dan dia menghafalkannya, dan kemudian wa addaha kama sami'a, dan dia menyampaikannya persis seperti dia mendengarkannya. Itu keutamaan orang yang menghafal. Jadi dia sudah faham dan dia hafal. Jadi enak menyampaikannya. Ya, enak menyampaikannya karena dia paham dan dia hafal. Kalau kita cuma paham tapi tidak hafal, kita bilang ada itu hadis maksudnya begini. Nah, itu kan kita tidak hafal. Tapi kan sudah paham kan? Ada hadis yang memerintahkan memanjangkan jenggot misalnya. Apa bunyinya? Saya tidak hafal, tapi saya tahu ada hadisnya. Ya, saya pernah dengar dijelaskan dan sudah paham alhamdulillah. Ya, dan sudah bisa menyampaikan juga karena sudah jadi ilmu yang dipahami. Tapi itu akan lebih kuat kalau dia hafalkan. Ya, dihafalkan. Disuruh panjangkan jenggot, apa dalilnya? Nabi bersabda, "A'ful liha wa qasus syawari." Oh ya, apa artinya? A'ful liha, panjangkan jenggot dan potonglah kumis. Oh ya. Ya, dia paham dan dia hafal dalilnya, dan dia bisa menyampaikan wa adda kama sami'a. Dia bisa menyampaikannya kepada orang, mengajarkannya kepada seperti dia mendengarkannya dari Nabi, atau dia mendengarkannya dari guru-gurunya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menuntut ilmu itu membutuhkan mujahadah. Kita hadir di majelis taklim, ya, bukan sekedar kita ingin mendapatkan keutamaan majelis atau siraman rohani atau rekreasi mental, tapi lebih daripada itu. Tentu yang tadi bagus semua ya, tapi kita ingin lebih daripada itu, betul-betul mendapatkan ilmu yang disampaikan dalam setiap majelis taklim yang kita ikuti. Karena itu kita perlu ada catatan. Di antara yang menunjukkan keseriusan orang belajar adalah mencatat. Ya, baik kata ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ya, al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan yang kita kejar. Kalau binatang buruan sudah didapat, harus diikat. Kalau sudah diikat nanti lari lagi. Nah, jadi kata ulama, ilmu itu adalah ibarat binatang buruan, dan mencatat itu adalah mengikat binatang buruan, mengikat ilmu itu. Ya, kita perlu mencatatnya. Intinya adalah bagaimana kita kemudian menuntut ilmu dengan serius agar kita faham dan kita mengupayakan untuk bisa menghafalkannya, agar bisa menyampaikannya kepada orang lain, ya, sebagai upaya untuk menyebarkan agama, untuk mengajarkan agama dan membentengi umat dari berbagai macam syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam. Inilah bentuk jihad kita yang paling sesuai untuk kita laksanakan di tempat kita sekarang ini, jihad dengan ilmu, jihad dengan belajar Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian mengajarkannya kepada umat kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.